Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita kembali dihadapkan pada sebuah peristiwa besar yang mengguncang nurani. Sebuah musibah yang datang bukan hanya membawa air, tetapi juga membawa tangis kehilangan dan ujian keimanan. Banjir kembali melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Air bah turun dengan kekuatan yang sulit. Dibayangkan, bukan hanya merendam rumah, tetapi menghancurkan kehidupan yang telah dibangun bertahun-tahun. Batu-batu besar kayu gelondongan dan lumpur pekat terbawa arus deras. Segalanya diterjang tanpa ampun, rumah roboh, ladang hilang, dan harapan seakan runtuh bersama arus banjir. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam Komime Gojek, Anda untuk menekan tombol like, tuliskan komentar, bagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak hati yang tergerak dan semakin banyak doa mengalir untuk saudara-saudara kita di Agam. Saudara-saudaraku, banjir di Kabupaten Agam bukan peristiwa pertama. Namun, banjir kali ini memiliki daya rusak yang jauh lebih besar. Hujan deras mengguyur wilayah hulu dan pegunungan selama berhari-hari, tanpa jeda, tanpa ampun, dan tanpa memberi waktu alam untuk bernapas. Sungai yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi monster ganas. Debit air naik dengan cepat. Aliran sungai meluap keluar dari jalurnya dan mulai memasuki kawasan permukiman warga. Warga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan harta benda. Sebagian hanya sempat menyelamatkan diri. Sebagian lain hanya bisa pasrah melihat air menerjang rumah mereka. Tangisan dan teriakan bercampur dengan suara gemuruh air. Dalam hitungan menit, suasana berubah menjadi mencekam. Desa yang biasanya damai berubah menjadi medan bencana. Dan malam itu menjadi malam terpanjang bagi warga Agam. Banjir ini bukan hanya air yang mengalir. Banjir ini membawa material yang sangat berbahaya. Batu-batu besar dari hulu sungai ikut terbawa arus. Kayu-kayu gelondongan dari kawasan hutan meluncur tanpa kendali. Ketika batu besar menghantam rumah, tidak ada dinding yang mampu bertahan, bangunan runtuh seketika. Atap hancur dan fondasi amblas, kayu gelondongan menghantam jembatan dan jalan desa. Akses utama terputus total. Beberapa wilayah menjadi terisolasi, bantuan sulit masuk. Material inilah yang membuat banjir Agam begitu menghancurkan, bukan hanya merendam, tetapi menghancurkan secara total. Dampak banjir ini sangat luas dan menyakitkan. Ratusan rumah warga mengalami kerusakan berat. Sebagian hanyut terbawa arus, sebagian tertimbun batu dan lumpur. Sawah ladang yang menjadi sumber penghidupan warga hancur total. Tanaman padi tertutup lumpur tebal. Hasil panen yang dinanti lenyap seketika. Ternak mati dan hilang terbawa arus. Kerugian material tidak terhitung jumlahnya, namun kerugian batin jauh lebih dalam. Warga kehilangan tempat berlindung, kehilangan rasa aman, namun di tengah kehilangan itu, iman tetap menjadi pegangan. Doa tetap dipanjatkan di tengah puing-puing. Saat banjir datang, kepanikan tidak terelakkan. Anak-anak menangis, orang tua berusaha tetap tegar. Sebagian warga menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi, sebagian terjebak di rumah. Evakuasi dilakukan dengan peralatan seadanya, nyawa menjadi taruhan. Dalam situasi genting, solidaritas muncul dengan kuat. Warga saling menolong tanpa pamrih, tidak ada perbedaan status atau kepentingan. Inilah wajah asli kemanusiaan. Ketika bencana datang, hati manusia justru menyatu. Saudara-saudaraku, banjir ini tidak terjadi tanpa sebab. Kerusakan lingkungan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Hutan yang gundul kehilangan fungsi penahan air, tanah menjadi rapuh dan mudah longsor. Ketika hujan turun deras, air tidak terserap ke dalam tanah. Seluruhnya mengalir ke sungai dalam waktu singkat. Sungai pun meluap tanpa kendali. Kayu-kayu yang terbawa banjir menjadi bukti rusaknya kawasan hutan. Lereng gunung tidak lagi mampu menahan erosi. Bencana pun menjadi semakin besar. Ini adalah peringatan keras dari alam bahwa keseimbangan harus dijaga dan amanah Allah terhadap bumi tidak boleh diabaikan. Penanganan banjir tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Pemerintah memiliki peran penting dalam penataan ruang, pengawasan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang ramah alam. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk tidak merusak alam.
menjaga sungai dari sampah, dan ikut serta dalam upaya konservasi. Kesadaran kolektif menjadi kunci utama pencegahan bencana. Gotong royong pasca bencana menunjukkan bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada kebersamaan. Namun, yang lebih penting adalah gotong royong sebelum bencana terjadi dengan kolaborasi dan kesadaran. Musibah bisa diminimalkan dan keselamatan generasi mendatang dapat terjaga. Dalam perspektif iman, musibah bukan sekadar hukuman, melainkan ujian. Allah menguji manusia dengan rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta agar terlihat siapa yang sabar dan siapa yang lalai. Banjir di Agum menjadi ujian kesabaran dan keikhlasan. Di tengah kehilangan, Allah membuka pintu pahala bagi mereka yang sabar dan saling menolong. Musibah juga menjadi sarana introspeksi diri untuk kembali mendekat kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama serta alam. Tidak ada musibah yang syal-syal jika kita mampu mengambil hikmahnya dari lumpur dan batu yang menghancurkan. Lahir pelajaran berharga tentang keterbatasan manusia. Sebesar apapun teknologi, manusia tetap lemah di hadapan kekuatan alam ciptaan Allah. Musibah mengajarkan kita untuk rendah hati, tidak sombong, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat nikmat dicabut, barulah manusia menyadari betapa berharganya keselamatan dan kedamaian. Hikmah lainnya adalah tumbuhnya empati. Musibah menyatukan hati, menghapus sekat, dan menguatkan rasa persaudaraan. Inilah pelajaran yang tak tertulis di buku, tetapi terukir dalam hati. Meski luka masih terasa, harapan tidak boleh padam. Warga Agam perlahan bangkit, membersihkan sisa banjir, dan menata kembali kehidupan. Rehabilitasi lingkungan menjadi kunci agar bencana tidak terulang. Penanaman kembali hutan, perbaikan aliran sungai, dan edukasi lingkungan harus menjadi prioritas bersama. Harapan masa depan terletak pada generasi yang sadar, lingkungan, dan beriman. Generasi yang tidak hanya membangun, tetapi juga menjaga dari Agam. Kita belajar bahwa bangkit bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran. Banjir di Kabupaten Agam bukan hanya milik warga Agam, tetapi pesan untuk kita semua. Alam berbicara dan manusia harus mendengarkan. Jika kita terus lalai, musibah serupa akan terus berulang di berbagai daerah. Namun, jika kita berubah, Allah pun menjanjikan keberkahan dari langit dan bumi. Mari jadikan peristiwa ini sebagai titik balik untuk hidup lebih selaras dengan alam dan lebih dekat dengan Allah. Karena sejatinya, alam adalah ayat-ayat Allah yang hidup. Banjir yang kembali melanda Kabupaten Agam adalah pengingat bahwa hidup ini rapuh dan penuh ujian. Namun, di balik setiap musibah, selalu ada hikmah bagi mereka yang mau merenung. Semoga Allah melindungi saudari-saudara kita di Sumatera Barat, memberikan kesabaran, kekuatan, dan mengganti setiap kehilangan dengan keberkahan yang lebih baik. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar pesan kebaikan dan peringatan ini terus menyebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.